Teman-teman, setiap orang pasti kepengen mendapatkan sesuatu seperti apa yang diinginkan, seperti apa yang diharapkan, dan sesuai dengan ekspektasinya. Setiap orang pasti kepengen mendapatkan kebahagiaan sesuai dengan apa yang diinginkan dan sesuai dengan apa yang menjadi ekspektasi dia. Nah, pada kesempatan kali ini saya bakal mengangkat tema dengan judul hal baik apa saja yang bakal hadir dalam kehidupan kamu. Karena sekali lagi saya yakin dan percaya bahwa setiap orang kepengen mendapatkan hal-hal baik di dalam kehidupannya. Nah, melalui video ini saya mencoba membaca, saya mencoba menerawang, saya mencoba untuk memberikan semacam motivasi dan juga pencerahan bagi teman-teman agar teman-teman bisa mendapatkan segala sesuatu sesuai dengan apa yang diinginkannya sesegera mungkin. Dan bacaan ini bersifat general. Meskipun general, tetapi di sini tidak ada kata resonate maupun tidak resonate. Saya percaya bahwa apa yang saya sampaikan nanti adalah sesuatu yang berharga buat kita semuanya, karena ada hal-hal yang nanti harus kita ketahui dan kita belajar bersama-sama sebagai bentuk atau cara untuk kita memperbaiki diri, atau sebagai cara untuk kita memberikan capacity building atau self-empowerment ya terhadap diri kita masing-masing. Dan video ini bersifat timeless ya teman-teman, jadi kapanpun kamu nonton tentu masih tetap berlaku. Saya mencoba untuk menarik segala sesuatu, menarik energi dan melihat, membaca secara detail dari kartu-kartu yang keluar di sini, karena saya yakin karena kartu-kartu yang di sini keluar tidak ada yang kebetulan. Hal apapun yang terjadi dalam kehidupan kita tidak ada yang kebetulan. Semua sudah Tuhan setting sedemikian rupa. Hanya terkadang ketika tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, seringkali kita sebagai manusia mengeluh, mengumpat, protes, dan sebagainya, tanpa menyadari bahwa segala sesuatu atau apapun yang terjadi, di balik semua itu pasti ada hikmah dan pembelajaran yang harus kita cermati. Nah, itulah yang terkadang menjadi sangat penting kalau kita belajar tentang spiritual, belajar tentang ketuhanan, belajar tentang bagaimana kita mengenali diri sendiri, kelemahan kita, kekurangan kita, kelebihan kita, kehebatan kita, dan sebagainya, agar setidaknya kita bisa menjadi orang-orang yang semakin lebih baik, bukan semakin lebih buruk, bukan semakin negatif, bukan semakin kacau ya, tapi sebaliknya semakin lebih baik. Oke, ini ada dua kartu yang terbuka. Dan teman-teman yang kepengen konsultasi, silahkan aja untuk sementara nge-DM di Instagram yang sudah saya sering sampaikan, Damar_Baros. Silahkan teman-teman DM terlebih dahulu atau chat terlebih dahulu, inbox ya. Lalu kemudian nanti saya akan memberikan pengarahan atau arahan agar teman-teman bisa terhubung dengan saya dan melakukan konsultasi secara langsung dengan saya juga ya. Oke, 3 kartu sudah keluar, kita akan coba keluarin 2 kartu lagi dan kita lihat ya. Jadi sementara 5 kartu terlebih dahulu. Oke, kita lihat nanti hal baik apa yang bakal segera datang ke dalam kehidupan kamu. Hal baik apa yang segera datang dalam kehidupan kamu. Sekali lagi, tema pada kesempatan kali ini adalah hal baik apa yang datang atau segera datang dalam kehidupan kamu. Oke, teman-teman, 5 kartu sudah keluar. Di sini ada Four of Cups, kemudian ada King of Wands, dan juga ada Strength, ada Temperance, ada Ace of Wands juga. Oke, saya mencoba melihat, saya mencoba melihat dan menarik energi secara umum ya teman-teman. Dan perlu saya tegaskan di sini bahwa di sini tidak ada resonate maupun tidak resonate, karena hal ini merupakan hal yang pasti apabila teman-teman nanti melakukan ABCD sesuai dengan hukum-hukum kehidupan, sesuai dengan hukum alam, hukum-hukum Tuhan juga. Teman-teman insya Allah pasti akan mendapatkan apa yang kamu penginkan. Tetapi tanda-tanda di sini saya mencoba melihat dan membaca. Untuk teman-teman yang saat ini sedang mencari pekerjaan atau mungkin kepengen mencari pekerjaan yang lebih baik lagi, saya melihat dan merasakan dari kartu yang pertama di sini adalah bahwa segera datang tawaran-tawaran yang nanti hadir atau datang kepada kamu. Tawaran-tawaran itu otomatis akan membuat kamu sedikit bingung mau diambil yang mana gitu kan. Sekalinya datang itu lebih dari 1 tawaran, bisa 2 atau 3. Nah, itu yang pertama saya lihat dari sisi yang berkaitan dengan masalah finansial. Karena saya melihat dan merasakan bahwa sebagian dari teman-teman yang nonton video ini, yang ketarik energinya untuk nonton video ini ada keinginan atau semacam cita-cita, keinginan, hasrat, semacam itulah ya, untuk bisa memperbaiki finansial yang lebih baik daripada sekarang.
Bahkan ada dari teman-teman yang saat ini memang masih jobless, belum punya pekerjaan. Nah, jangan khawatir, ada hal baik yang nanti segera datang ke kamu. Salah satunya adalah ada tawaran pekerjaan. Nah, tetapi teman-teman, perlu saya tegaskan, perlu saya tekankan bahwa hal baik tersebut tidak serta-merta, tidak ujuk-ujuk itu datang begitu saja. Semua nanti ada sesuatu yang mungkin harus kamu lakukan. Makanya nanti saya buka kartu lagi, saya keluarin kartu lagi, dan saya mencoba melihatkan kepada teman-teman agar teman-teman nanti ngerti. Karena ini bukan sesuatu yang hanya sekedar menyenangkan kamu saja. Saya buka kartu, terus kemudian saya menyampaikan, wah yang bakal datang adalah ini, rezeki kamu bakalan bagus, kamu bakalan dapat pekerjaan, bakal dapat jodoh, dan sebagainya. Tidak seperti itu, ya. Tidak semudah itu, Besti. Tetapi yang jelas, ada sesuatu yang pasti harus kamu lakukan. Ada hukum-hukum yang harus kamu ketahui, supaya nanti kamu juga paham tentang hukum sebab akibat. Kamu paham tentang hukum tabur tuai. Kamu paham tentang law of attraction. Karena sekali lagi, bahwa saya membacain, walaupun ini adalah channel yang sifatnya mengarah kepada membaca, ya, semacam meramal, tapi saya katakan bukan meramal, tapi membaca secara tanda. Bukan berarti kemudian terus, wah ini saya membuat kamu tuh menjadi halu dan sebagainya. Tidak. Saya justru kepengen membuat kamu itu menjadi orang yang ngerti tentang kehidupan. Kita sama-sama belajar gitu loh. Artinya di sini bukan sekedar halu, ngiming-imingin, cuman ngiming-imingin aja gitu kan, enggak. Terus dengan kata-kata misalnya, wah kamu bakal nanti mendapatkan jodoh, bakal dapat uang banyak dan sebagainya. Kalau tanpa usaha, tanpa teknik-teknik yang harus kamu pahami, ya tetap aja nggak bisa gitu loh. Jadi saya nggak kepengen hanya membuai kamu dengan sesuatu yang tidak jelas, ya, tapi justru sebaliknya, saya kepengen membuat kamu itu jadi mengerti, ya, hukum sebab akibat, hukum tabur tuai, hukum alam semesta, hukum karma dan sebagainya, ya. Karena itu penting untuk kita pahami agar apa? Agar teman-teman bisa segera merubah kalau memang ada yang perlu dirubah, yang perlu diperbaiki dari jelek menjadi bagus, yang sudah bagus diperbaiki lagi, dan seterusnya seperti itu. Paham ya teman-teman ya? Jadi di sini saya tidak sekedar membuat kamu menjadi halu dan sebagainya, tidak, sama sekali tidak. Justru saya membuat something different pada video-video yang saya punya di sini. Ada sesuatu yang berbeda. Oke, jadi sekali lagi saya akan melihat tandanya terlebih dahulu. Jadi tanda pertama adalah kamu akan mendapatkan tawaran-tawaran pekerjaan. Tetapi yang kedua, ada saran, ada hal yang harus kamu ikuti juga, bahwa kamu perlu belajar, menimba ilmu, perlu mengasah diri, perlu melakukan yang namanya self-empowerment atau semacam capacity building buat diri kamu sendiri, karena ini penting sekali. Terlebih yang berkaitan dengan masalah spiritual, metafisika dan sebagainya, ini juga penting. Maka di kartu kedua disarankan kamu untuk istilahnya menimba ilmu. Kalau istilah Jawa tuh ngangsu kawruh, ya. Ngangsu kawruh itu adalah menimba ilmu. Dengan kerendahan hati kita bertemu atau menemui orang yang mungkin lebih pintar daripada kita, guru, ya, entah guru spiritual, coach lah, atau apalah semacam itu, sesuai dengan keyakinan dan yang kamu yakini dan percayai. Silahkan kamu bertemu dengan mereka-mereka atau orang-orang yang memang memiliki kapasitas dan keahlian di bidangnya. Nah, kemudian di kartu ketiga di sini saya melihat bahwa ada sesuatu yang perlu kamu lakukan, ya. Di sini strength itu adalah mengarah kepada sebuah kekuatan yang harus kamu miliki. Nah, di sini kekuatan yang harus kamu miliki adalah kekuatan kamu untuk bisa memperbaiki diri, kekuatan kamu istiqomah dalam kebaikan, kekuatan kamu untuk bisa setia. Nah, ini adalah hal-hal penting gitu kan, karena dengan adanya kesetiaan, ya, ada sesuatu yang kamu pahami bahwa itu baik buruknya harus kamu lihat, otomatis itu akan membawa kamu ke dalam suatu lingkaran atau frekuensi energi yang positif gitu loh. Karena kalau misalnya kamu ternyata masih melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan hukum-hukum kehidupan, ya otomatis segala sesuatu yang ketarik, attraction-nya itu sesuai dengan sumber energi yang keluar. Jadi kalau negatif pasti akan menarik yang negatif, positif pasti akan menarik yang positif. Hukum sederhananya seperti itu. Nah, jadi maka di sini tidak cukup kamu tuh punya kekuatan, tidak cukup kamu itu punya
dengan apa yang dimiliki kamu sekarang ini, tapi harus ada perbaikan-perbaikan. Makanya di sini saya katakan bahwa di kartu kedua harus ada pembelajaran-pembelajaran yang terus kamu lakukan, ya. Oke, kita lihat dulu hal lain apa saja yang mungkin datang dalam kehidupan kamu, hal baik apa saja yang harus kamu cermati untuk datang dalam kehidupan kamu. Karena saya tahu di kartu kelima di sini saya melihat bahwa kamu itu sedang kepengen merubah keadaan, kamu sedang kepengen merubah dan keluar dari keadaan ini, kepengen keluar dari circle ini, kepengen berubah, gitu kan? Berubah baik secara materi, secara hubungan percintaan kamu, kehidupan secara keseluruhan, semuanya saya lihat kepengen ada perubahan-perubahan. Karena di Ace of Wands di sini, hasrat dan keinginan kamu untuk berubah, membuka lembaran baru itu sudah ada. Nah, tetapi sekali lagi, kalau boleh saya sampaikan begini teman-teman, secara teori, bahwa pikiran manusia itu kan terbagi menjadi dua, ya. Yang pertama adalah pikiran sadar, prosentasenya adalah 12%. Nah, yang kedua adalah pikiran bawah sadar, prosentasenya adalah 88%. Dan ternyata kehidupan seseorang itu sangat dipengaruhi oleh pikiran bawah sadarnya yang 88%. Nah, kemudian dalam teori pikiran yang lainnya adalah begini teman-teman, bahwa setiap manusia ya dalam setiap hari itu memikirkan sesuatu itu bisa mencapai 60.000 kata per hari, 60.000 sampai dengan 70.000 kata per hari. Artinya apa? Bahwa setiap hari itu muncul pikiran-pikiran hingga mencapai 60 sampai 70.000. Dan kemudian setiap hari orang melakukan hal yang sama. Ya, jadi artinya adalah apa? Bahwa setiap manusia, siapapun, itu memiliki kecenderungan melakukan segala sesuatu itu memiliki pola. Antara hari ini dengan kemarin, dan dulu itu memiliki pola yang sama. Bahkan sampai kemudian besok, dan seterusnya, juga akan terjadi hal yang sama. Karena memang polanya seperti itu. Nah, makanya penting banget kalau kita belajar tentang teori pikiran, bagaimana cara kerja pikiran, tentang teknologi pikiran, gitu kan. Karena apa? Itulah yang kemudian membuat seseorang, kalau memang karakternya sudah tidak baik, karakternya busuk, karakternya buruk, misalnya, gitu kan. Nah, itu kecenderungannya memang menjadi susah berubah, gitu loh. Mau dipoles kayak apa, kalau dia belum benar-benar istiqomah, belum benar-benar bertobat, ini buat berubah menjadi sulit sekali. Makanya ada orang yang kesannya sudah berubah baik gitu kan, tapi ketika ada masalah sedikit, dia kembali lagi ke basicnya, kembali lagi ke karakternya yang jelek, yang busuk, yang buruk lah dan sebagainya. Itu akan kembali lagi, gitu loh. Makanya apa? Kalau bisa sih memang mendapatkan seseorang, pasangan atau siapapun yang memang memiliki karakter yang sudah baik dan sifat yang baik, sudah dari sononya gitu loh. Supaya apa? Supaya kita tidak repot-repot merubah dia. Karena apa? Ada banyak hal yang kadang kita khawatirkan, ya kan? Karena memang basicnya seperti itu. Misalnya dulu seseorang itu pernah melakukan perselingkuhan, tidak setia, berganti pasangan dan sebagainya, berganti-ganti pasangan. Nah, itu pola itu bisa kebawa gitu loh. Makanya apa? Kalau kita bicara tentang harga diri, kehormatan dan sebagainya, itu adalah menjadi hal yang sangat penting sekali. Nah, kembali ke sini teman-teman, bahwa strength ya harus memiliki kekuatan untuk berubah. Ya, teman-teman, saya agak loncat ya memberikan sarannya, walaupun saya belum, harusnya dari awal membaca tanda dulu baru nanti saran, tetapi saya justru melihat di sini sudah ada saran. Strength itu merupakan kekuatan. Nah, kekuatan untuk berubah, kekuatan untuk bertaubat, kekuatan untuk kamu benar-benar bisa keluar dari lingkaran itu, lingkungan itu, pertemanan itu. Karena sering saya katakan bahwa seseorang atau katakanlah begini, ketika ada orang yang pengen mencari jodoh, yang paling penting untuk dilihat adalah apa? Satu, jelas kamu sendiri sebagai orang yang mungkin sedang dinilai. Yang kedua adalah kita melihat pertemanannya seperti apa. Atau mungkin kamu kepengen mencari seseorang gitu kan, kamu lihat deh pertemanannya seperti apa, ya, dan itu akan berpengaruh besar. Karena apa? Kecenderungan manusia itu adalah berkelompok, ya, dan dia berkelompok dengan orang-orang yang memiliki energi yang sama, memiliki karakter sifat yang sama. Kalau lingkungan kamu pada lingkungan pendidikan, otomatis insya Allah itu akan membuat kita juga terbawa oleh suasana dan atmosfer yang positif, energi yang positif. Tapi kalau kamu berada di lingkungan yang memang di lingkungan yang tidak baik, ya, atmosfernya, energinya, medan energinya otomatis akan kebawa ke dalam situasi itu. Nah, ini hal-hal yang mungkin perlu saya sampaikan, dan ini menjadi pembelajaran buat kita semuanya, tidak hanya buat kamu, tapi buat saya juga sama.
Ya, jadi artinya saya bicara pun saya juga dalam rangka untuk belajar. Untuk siapa? Untuk diri saya sendiri juga, gitu loh. Nah, sekali lagi teman-teman seperti itu. Nah, saya melihat kamu yang nonton video ini membutuhkan keseimbangan hidup. Nah, keseimbangan hidup itu segala sesuatunya berasal atau berawal dari diri kita sendiri. Self starternya adalah kita sendiri. Bagaimana kita mulai bergerak untuk berubah, itu semua dari diri kita sendiri. Karena kita sebagai juga decision maker-nya juga kan. Nah, itu. Jadi, saya melihat kamu butuh keseimbangan. Nah, keseimbangan dimulai dari bagaimana kamu menyeimbangkan antara pikiran dan perasaan kamu. Jadi, mind, soul, and body. Jadi, mind, soul, and body. Artinya adalah apa? Ketiga unsur ini menjadi hal penting untuk membuat kamu berubah menjadi diri yang semakin lebih baik, ya. Itu. Terus kemudian sekali lagi kamu akan memulai suatu kehidupan baru dan itu harus kamu segera laksanakan. Karena sekali lagi untuk berubah itu bukan hal yang gampang. Karena saya katakan tadi bahwa setiap orang atau manusia itu setiap hari memikirkan sesuatu atau pikiran-pikiran itu bekerja memikirkan sesuatu mencapai 60.000 sampai 70.000 kata per hari, ya, sehingga apa yang dilakukan cenderung yang itu terus. Oke, jadi ini menjadi sangat penting banget untuk teman-teman yang kepengen melakukan perubahan-perubahan, harus ekstra keras, ya. Kamu harus keluar dari lingkungan yang memang tidak baik, kamu harus keluar dari zona yang nyaman, kamu harus keluar dari orang-orang yang justru membuat kamu semakin buruk. Kalau kamu pertemanannya juga seperti itu, tidak bagus, otomatis kamu akan ke bawah dan ketarik lagi. Tapi lagi-lagi semuanya adalah kembali kepada karakternya, kembali kepada sifatnya, kembali pada produk aslinya seperti apa, iya kan? Kalau memang kamu produk aslinya baik, bagus, positif, insya Allah semuanya mudah. Dan saya yakin kamu adalah orang-orang yang baik, positif, dan memiliki energi-energi yang positif, memiliki pemikiran yang baik dan positif. Oke, kemudian saya akan mencoba melanjutkan dengan kartu berikutnya. Jadi sekali lagi buat teman-teman silahkan yang kepengen konsultasi bisa langsung nge-DM terlebih dahulu ke IG saya Damar_Baros. Oke, silahkan aja. Oke, kita lanjutkan lagi untuk shuffle kartu berikutnya teman-teman. Kita melihat 5 kartu yang kedua atau di baris kedua. Kita akan lihat selanjutnya hal baik apa yang segera datang dalam kehidupan kamu. Nah, ini adalah pesan yang paling penting buat kamu nanti untuk disimak. Hal baik apa yang harus kamu hal baik apa yang akan segera datang, dan harus kamu pahami segala sesuatu itu harus ada konsekuensi. Ketika kita menginginkan sesuatu yang baik, maka konsekuensinya pasti ada, dan kita harus melakukan sesuatu untuk bisa menarik kebaikan-kebaikan tersebut. Jadi tidak ada yang tiba-tiba datang begitu saja teman-teman, karena semua yang datang dalam kehidupan itu kita ini memiliki pola, ya. Dan pola itu kalau dalam dunia spiritual kita sebut dengan servo mechanism, di mana servo mechanism itu sangat berhubungan dengan pikiran bawah sadar, conscious mind, dan juga subconscious mind. Pikiran sadar dan pikiran bawah sadar harus diseimbangkan, diselaraskan, karena jika tidak, ya pola-pola yang mengalir terjadi dalam kehidupan kita ya seadanya, apa adanya gitu loh. Dan teman-teman pasti nggak mau kan kalau seperti itu yang terjadi gitu kan. Maka no free for lunch, ya, tidak ada makan siang yang gratis, ibaratnya seperti itu. Jadi bahwa segala sesuatu itu pasti memiliki konsekuensi. Harus ada sesuatu yang kita kerjakan, harus ada sesuatu yang harus kita lakukan sebagai langkah-langkah untuk menciptakan hukum sebab akibat atau hukum tabur tuai. Jadi sekali lagi saya boleh sampaikan lagi, the devil di sini adalah energi buruk, di mana ketika seseorang masih memiliki energi buruk, karakter yang buruk, sifat-sifat yang busuk, lingkungan yang tidak baik, pertemanan yang mungkin tidak baik, itu harus kamu sadari. Ketika itu masih kamu berada dalam zona itu, ya ini sudah menjadi sebuah pola atau servo mekanisme yang otomatis akan menciptakan pola-pola yang seperti itu atau pola-pola yang demikian. Ya kalau misalnya kamu kepengen sesuatu yang baik tapi kamu tidak melakukan kebaikan, rumusnya nggak akan seperti itu, gitu loh. Jadi hukum tabur tuai, kita menanamkan sesuatu yang baik pasti akan mendapatkan yang baik. Sebagai contoh adalah begini, kamu kepengen sesuatu yang baik,
terus kamu kemudian nggak dapet, bahkan sering mengalami kegagalan, bertemu dengan orang-orang yang salah gitu kan, kamu terus komplain kepada Tuhan. Lucu gitu loh ya, karena yang salah itu bukan Tuhan, tapi justru kita yang kadang-kadang salah gitu loh. Nah, Tuhan itu sebenarnya sudah menyiapkan segala sesuatu seperti yang kamu pengenkan gitu loh. Persoalannya adalah kita sendiri yang kadang-kadang belum siap dengan atau belum siap menerima sesuatu yang sudah Tuhan siapkan. Sebagai contoh begini, kamu adalah orang yang mungkin sedang mencari jodoh yang baik gitu kan. Nah, bisa jadi dalam perjalanan kamu sudah ketemu dengan orang baik itu. Tapi ketika ternyata kamu masih berada di suatu lingkungan dengan medan energi yang buruk, kebiasaan-kebiasaan yang buruk, tidak menjaga harga diri, kehormatan, kesetiaan, ya otomatis orang yang baik tadi begitu melihat semua tentang diri kamu, ya otomatis pasti bakal berpikir 1000 kali, gitu kan? Padahal niat awal bisa jadi orang itu sudah baik, berniat membantu, berniat merubah. Meskipun sudah tahu sisi buruk kamu, bisa jadi orang itu juga tetap berniat baik gitu kan. Tetapi ketika kamu tetap berada di situasi itu, kamu tidak menunjukkan perubahan-perubahan, kamu tidak menunjukkan itikat baik untuk berubah menjadi lebih baik, siapapun orang baik ini pasti akan mundur, pasti akan berpikir. Kan begitu rumusnya ya. Jadi kita logis aja gitu loh, karena ketika seseorang berada di satu lingkungan yang tidak baik ini, otomatis akan membuat rezeki juga yang sudah mau datang itu susah. Orang baik yang sudah disiapkan atau bahkan sudah ketemu dengan kamu, itu bisa jadi balik arah dan kemudian pergi ya. Jadi gitu teman-teman. Jadi kalau saya melihat dari sini, saya merasakan bahwa akan ada orang baik yang datang dalam kehidupan kamu, bahkan sudah ketemu bisa jadi, bahkan sudah melakukan interaksi, obrolan, dan sebagainya. Ya, nah ini penting sekali. Ketika teman-teman kepengen melakukan sebuah perubahan, mendapatkan hal baik, otomatis teman-teman harus paham ini. Page of Wands ya. Di sini saya melihat ada orang yang memang datang dan hadir dalam kehidupan kamu. Ya, jadi hal baik yang bakal hadir dalam kehidupan kamu adalah akan datang orang baik dalam kehidupan kamu, dan dia mencintai kamu. Dia berniat baik, dia memiliki itikat baik, dan dia orang yang baik. Oke, selanjutnya saya melihat di kartu ketiga, di baris kedua di sini ada Knight of Swords. Selain tadi saya katakan bahwa akan datang orang baik dalam kehidupan kamu, saya melihat juga sebenarnya di sini sudah ada bukan itikat ya, ada semacam keinginan ya, keinginan kamu untuk keluar dari situasi ini, keinginan kamu untuk berpindah tempat, memperbaiki diri, berpindah tempat dan sebagainya, mungkin pindah kota, pindah lingkungan gitu kan, dari yang kurang baik menjadi lebih baik. Ini ada semacam pesan dari semesta seperti itu ya, keluar dari zona itu dan kamu akan mendapatkan kebaikan-kebaikan berikutnya. Terlebih buat teman-teman yang mungkin kepengen mendapatkan suatu kehidupan baru, rumah tangga baru, atau mungkin yang belum berumah tangga, kamu mendapatkan pasangan sesuai dengan yang kamu pengenkan, atau yang sudah pernah gagal dalam berumah tangga dan kepengen berumah tangga lagi, di sini saya melihat akan terjadi. Nah, itu kabar baik atau hal baik yang akan terjadi dalam kehidupan kamu dalam waktu yang memang segera. Tetapi segera itu juga sangat relatif ya teman-teman, sangat relatif. Relatifnya adalah bergantung daripada bagaimana kamu berupaya untuk memperbaiki diri dan keluar dari zona-zona yang memang memiliki kumparan energi buruk itu tadi. Nah, di sini saya melihat ada indikasi ke sana. Terus kalau nanti ke depannya misalnya gini, Mas Damar, tapi kenapa kok belum terjadi gitu kan? Nah, ingat sekali lagi bahwa Tuhan, Allah, itu sudah menyiapkan segala sesuatu yang kita butuhkan. Tuhan itu menciptakan kita, dan pasti Tuhan bertanggung jawab pada hidup kita. Ya, cuma semuanya tergantung bagaimana kita menjalani kehidupan itu. Ketika teman-teman bisa menjalani kehidupan dengan lebih baik, segala upaya yang kamu lakukan baik, ini di sini saya melihat akan terjadi perubahan-perubahan. Kamu yang sedang mencari pekerjaan akan segera terwujud pekerjaan kamu. Kamu yang kepengen memperbaiki keuangan, di sini juga akan terwujud keuangan yang lebih baik. Kamu yang kepengen berumah tangga lagi atau pengen memiliki pasangan, ini juga akan terjadi. Nah, di kartu terakhir The Fool, itu adalah kartu di mana kamu akan memulai suatu kehidupan baru ya. Nah, sekali lagi semua itu bergantung bagaimana upaya dan usaha kamu.
untuk mencapai semuanya, untuk menerima semua yang sudah Tuhan siapkan buat teman-teman. Oke, saya akan coba lihat dari kartu ini. Kita buka 5 kartu. Keep an open mind, terus kemudian ada finance and career, terus kemudian ada waiting for, ya. Kita lihat lagi di sini ada heart to heart conversation, dan yang terakhir keep open mind, finance and career, kemudian what waiting for, heart to heart conversation, dan juga give your relationship a chance, ya. Sudah jelas pesan-pesan di sini ketika teman-teman kepengen segera mendapatkan apapun yang kamu pengenkan, karena ada sebuah kalimat yang mengatakan begini, bahwa apa yang kita pikirkan, setiap apapun yang dipikirkan oleh kita itu cenderung akan terjadi. Kenapa demikian? Karena apa? Pikiran kita itu memancarkan vibrasi, perasaan kita juga memancarkan vibrasi. Nah, vibrasi itu akan terpancar kepada alam semesta melalui gelombang elektromagnetik, di mana ketika itu terpancar ke alam semesta, maka alam semesta itu akan mengolahnya sedemikian rupa sesuai dengan kualitas energi itu, dan akan dikembalikan lagi kepada kita juga sesuai dengan sumber aslinya, gitu loh. Jadi hukumnya hukum gema. Ketika kita di pegunungan, kita di suatu tempat yang alam semesta di pegunungan, kita teriak halo gitu ya misalnya, pasti gemanya itu akan halo gitu ya kan. Itu hukum gema atau hukum alam semesta, gambaran analoginya seperti itu. Nah, kemudian sudah saya katakan tadi bahwa secara karir dan finansial kamu itu akan lebih baik gitu loh, akan lebih baik. Tetapi itu tadi, bahwa baik itu tuh relatif gitu loh. Baik menurut kamu belum tentu baik menurut orang lain. Baik menurut kita belum tentu baik menurut Tuhan, gitu kan? Jadi kita harus menyelaraskan diri dengan Tuhan, dengan hukum-hukum Tuhan, dengan ketentuan-ketentuan Tuhan dan aturan-aturannya. Ketika kita hanya menganggap baik hanya sesuai versi kita, itu tidak bisa atau tidak objektif, gitu kan? Kebenarannya tidak bisa pertanggungjawabkan juga. Oke, jadi ada waktu di mana kamu harus menunggu jeda sesaat ya untuk mendapatkan sesuatu yang kamu pengenkan tadi. Tetapi kalau boleh saya tegaskan di sini bahwa apa yang saya sampaikan, gambaran-gambaran tentang hal baik yang terjadi dalam kehidupan kamu atau hal baik yang segera datang dalam kehidupan kamu, ya semua kembali kepada diri kita sendiri. Yang saya baca di sini adalah tanda-tanda di mana hal-hal baik itu segera akan datang dalam kehidupan kamu. Ya, termasuk tadi ya, ini karir, finansial, pasangan, rumah tangga dan sebagainya. Nah, heart to heart conversation di sini berarti hal utama yang harus kamu lakukan adalah bicara dari hati ke hati. Yang utamanya lagi adalah dari hati ke hati kamu sendiri, gitu loh. Baru nanti kepada orang lain, orang yang mungkin saat ini sedang dekat sama kamu atau siapapun yang bertemu dengan kamu. Tetapi ingat bahwa ketika seseorang kembali kepada karakter sifat buruknya, kebiasaan-kebiasaan buruknya, maka justru itulah yang akan menyulitkan diri kamu sendiri ke depannya nanti, gitu loh. Maka di sini harus ada pesan yang harus kamu pahami. Kamu harus memberikan perubahan kepada diri kamu sendiri. Hubungan internal kamu sendiri itu harus diperbaiki, gitu loh. Karena apa? Kadang-kadang ketika kita emosi, nurutin emosi kita sendiri tanpa kita berpikir panjang, gitu kan. Karena kalau kita bicara tentang hukum yang berkaitan dengan pikiran, ya, bahwa kan gini, teori dan rumusnya kan gini, apa yang kita pikirkan itu akan menghasilkan kata-kata, ya. Jadi kalau kata-kata kita baik atau kata-kata dari seseorang itu baik, maka itu mencerminkan pikirannya yang baik. Nah, pikiran itu sudah mewakili karakter, sifat, ya. Terus kemudian hatinya seperti apa. Jadi kalau pikirannya baik, pasti akan keluar kata-kata yang baik. Kalau kata-katanya jelek, ya, pasti akan mencerminkan pikiran. Nah, jadi sekali lagi pikiran akan menghasilkan kata-kata yang
baik atau buruknya itu tergantung pikiran. Terus kemudian kata-kata juga akan menghasilkan tindakan. Jadi tindakan kamu itu juga sangat selaras dengan kata-kata kamu dan juga pikiran kamu sendiri. Kalau kamu ternyata tipe, misalnya ada seseorang, bukan kamu ya, ada orang yang misalnya tipenya tipe tidak setia ya, misalnya di sini mau, di sana mau, ke sini mau, ke sana mau, serba mau, asal mau gitu kan. Nah, itu menunjukkan bahwa sifat dan karakter seseorang ya seperti itu. Artinya bahwa tindakan-tindakannya ya mencerminkan karakternya. Nah, tindakan itu akan menghasilkan kebiasaan. Jadi kebiasaan itu kebentuk oleh apa yang kamu lakukan yang didasari oleh pikiran yang utama tadi. Nah, kebiasaan otomatis akan ngebentuk karakter dan karakter akan ngebentuk nasib. Nah, kalau sudah sampai nasib, kita harus melihat kembali kepada diri kita. Kita nariknya mundur lagi. Nasib, kita lihat karakter kita ke belakang, lihat habit kita, lihat tindakan kita, lihat kata-kata kita, lihat pikiran kita. Jadi gambaran mekanismenya seperti itu. Oke, kurang lebih itu teman-teman. Jadi kalau saya boleh kasih review sedikit, ringkasannya bahwa apa yang bakal segera datang atau hal baik yang bakal segera datang dalam kehidupan kamu akan mendapatkan tawaran pekerjaan, terus kamu akan bertemu dengan orang baik. Orang baik itu bukan pasangan ya, tapi di sini lebih kepada orang baik yang mau menasehati kamu sebagai kebaikan-kebaikan yang kamu harus bisa terima. Yang kedua, ini ada pesan bagaimana kamu harus istiqomah dan kamu harus punya kekuatan untuk berubah. Terus yang ketiga, butuh keseimbangan. Keempat, kamu akan mendapati kehidupan baru. Terus di sini harus membuang energi lama, energi yang tidak baik, kamu akan berpindah dan sebagainya, akan ganti profesi bisa jadi, pindah rumah, pindah kota bisa jadi juga. Terus kemudian di sini meliputi banyak hal. Kamu akan mendapatkan pekerjaan baik, finansial yang baik, terus kemudian pasangan yang baik ya, atau keluarga baru. The Fool ya, berarti kamu melangkah memulai suatu kehidupan dengan lebih baik ya. Tapi catatan yang paling penting adalah semua tidak ada yang tiba-tiba datang begitu saja. Semua harus berlaku hukum tabur tuai, hukum sebab akibat gitu kan. Kalau misalnya kamu belum membuat sebabnya, belum melakukan tabur-tabur tuai, tabur-tabur yang positif, ya itu tidak akan bekerja gitu loh ya, seperti itu. Oke teman-teman, mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semuanya, sebagai pembelajaran buat kita semuanya ya. Di sini saya bicara bukan berarti saya sudah bisa melakukan segala-galanya, tidak. Tetapi ini juga menjadi pembelajaran buat saya secara pribadi. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini. Salam keajaiban dan sampai jumpa.